Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Wahyu Japa dengan NIM H54012012223. Di video kali ini saya akan menjelaskan atau menganalisis model ARDL menggunakan aplikasi RStudio. Di sini sudah bisa kita lihat bahwa tampilan aplikasinya seperti ini. Nah, di bagian sini tuh seharusnya masih kosong, tapi karena saya ingin memangkas videonya, jadi saya sudah mengetikkannya satu persatu. Karena di sini bisa kita lihat bahwa mengetiknya itu ada banyak banget. Nah, setelah di sini sudah diketik, langkah selanjutnya itu kita akan ngerunning si PackX dari ARDL, DYNLM, LM Test, Testeris, ggload, dan RedXL. Nah, kita akan run saja. Kita tunggu saja ya, proses penginstalnya itu lumayan lama karena kita langsung menginstal untuk 6 PackX. Dengan seperti ini tuh caranya lebih simpel ya, karena kalau menggunakan pengetikan seperti ini tuh langsung keinstall semuanya. Nah, setelah di sini sudah aman, udah keinstall semua, kita lanjut untuk melihat si library-nya. Nah, tujuannya itu untuk menceklis dari si instalan tadi. Jadi misal untuk menceklis si ARDL, DYLNM, dan sampai si RedXL ini. Nah, setelah itu kita akan memasukkan filenya di sini ya. Jadi kita bisa melihat bahwa ada tulisan SETWD kurung buka petik 2 di atas C sama dengan. Nah, ini tuh yang warna hijau, ini tuh dari si data yang sudah kita copy. Nah, datanya kan ini ya. Untuk contohnya, kita masuk ke property. Nah, di sini kan datanya tadi location-nya ada di sini. Nah, di sini kita kopas saja. Tapi karena saya sudah mengkopas, jadi ini saya cuma mencontohkan saja, ini dikopas. Nah, datanya tuh dalam bentuk si Microsoft Excel Worksheet atau XLSX. Nah, di sini kita langsung masuk ke R-nya lagi aja. Kan tadi udah dikopas. Nah, perlu diketahui juga kan kalau dikopas tadi si garis miringnya tuh masih ke kiri ya. Nah, ini tuh diubah semua jadi ke kanan. Setelah itu kita akan run aja. Di bagian data RedXL data 2 ini juga kita run aja. Nah, di sini tuh data 2 karena tadi datanya tuh judulnya 2 gitu. Nah, XLSS-nya itu jenis filenya itu dalam bentuk si Excel. Kita run aja. Nah, setelah di run kita bisa melihat ya di bagian sini sudah terlihat bahwa ada 36 observasi dengan 4 variabel. Nah, setelah itu kita akan di sini kita akan mengetik data ini kayak huruf S, terus ada garisnya, bulan, as date, data bulan, format gini. Nah, di sini tuh menggunakan bulan karena data yang saya ambil tuh dalam bentuk bulan seperti ini. Datanya saya tampilkan ya. Datanya tuh dalam bulan, yaitu Januari sampai Desember. Nah, setelah itu kita masuk lagi ke R-nya. Kita akan nge-run aja di yang bagian ini. Setelah di run, kita di yang bagian TS data juga kita run aja. Di sini kan frekuensinya tuh 12 ya, karena dalam 1 tahun tuh ada 12 bulan. Nah, yang bagian sini tuh tahun dimulainya itu ada 2017. Kita run lagi. Nah, setelah di run kita bisa melihat ya bahwa datanya tuh dalam bentuk time series dari 2017 sampai 2020. Nah, setelah itu kita akan melihat si datanya. Data dengan variabel inflasi, ekspor, impor dengan 36 observation yang kita bisa lihat tadi. Nah, kita run aja. Nah, di sini juga bisa udah muncul ya datanya tuh inflasinya segini, ekspor, impor. Kita bawahin, kita bisa melihat. Nah, setelah itu kita akan menguji stasioner dari variabelnya. Untuk yang pertama kita akan nge-run dari si ADF test TS data 1, kita run aja. Di sini dapat kita lihat ya bahwa si menggunakan ADF itu tuh like-nya tuh ada di 3, p-value-nya tuh 0,01.
Sehingga data di sini tuh sudah stasioner karena udah di bawah 0,05. Selanjutnya kita akan mengecek lagi yang 2. Nah, di sini kita bisa melihat ya bahwa yang di ADF test TS data 2 ini tuh masih belum stasioner karena p-value-nya tuh 0,4 alias lebih dari 0,05. Jadi kita harus melakukan first difference, yaitu dengan cara kita ketik aja di bagian situ ditambah div. Setelah itu kita run aja. Nah, setelah kita run kita bisa melihat ya bahwa hasilnya tuh p-value-nya tuh sudah di 0,2 alias sudah di bawah 0,05. Jadi datanya tuh sudah stasioner di first difference. Setelah itu kita masuk ke ADF test yang ketiga, kita run aja. Nah, di sini kita bisa melihat juga bahwa hasil dari ADF TS data 3 tuh hasilnya juga sudah hasilnya tuh masih hasilnya tuh sudah stasioner karena ini tuh sudah di masih belum stasioner karena p-value-nya tuh masih di atas 0,05. Kita akan melakukan first difference. Kita ketik aja di sini ada tulisannya div di sini ya untuk membedakan antara first difference. Karena data di sini tuh masih belum stasioner, p-value-nya tuh masih lebih dari 0,05. Nah, setelah kita lakukan first difference, p-value-nya tuh sudah berubah jadi 0,01, artinya sudah di bawah 0,05, sehingga datanya tuh sudah stasioner. Setelah itu, kita akan nge-run nomor 29 ini. Kita mengetik dulu str ts data, run aja. Di sini juga sudah muncul ya bahwa datanya tuh time series dengan variabel inflasi, ekspor, dan impor. Setelah itu kita run lagi di bagian ts data, as data frame. Nah, di bagian sini tuh untuk mengecek data frame-nya apakah sudah benar, nanti ada berapa observasi dan ada berapa variabel gitu. Nah, str datanya kita kita blok aja dan kita run bareng-bareng. Nah, setelah kita run kita bisa melihat ya bahwa datanya tuh dalam bentuk data frame dengan 36 observasi dengan 3 variabel. Inflasinya tuh seperti ini. Inflasi, ekspor, impornya tuh seperti ini ya nilainya. Setelah itu, kita akan melakukan call names nih dengan data inflasi, ekspor, impornya. Kita ketik saja call name kurung buka TS underscore data panah gini C kurung buka inflasi, ekspor, impor. Setelah itu kita run aja. Yang di bagian call names TS data juga kita run. Nah, di bagian ini sudah muncul ya bahwa hasilnya tuh ada di inflasi, ekspor, impor untuk variabelnya. Setelah itu kita akan mengubah variabelnya tuh menjadi data si variabel numerik, yaitu dengan cara kita blok aja ini, kita akan ngeran bareng-bareng biar lebih cepat saja. Nah, di sini aku dengan cara mengetik ts underscore data inflasi, di sini ekspor, impor. Ini harusnya impor ya. Setelah itu kita akan run aja di bagian sini. Nah, datanya tuh sudah dalam bentuk numerik ya. Di sini kita bisa melihat AS numerik, TS data inflasi, ekspor, impor. Nah, setelah itu kita akan melanjutkan untuk menginstal si PackX Dynamic. Nah, di sini kita akan mengetik dengan install PackX Dynamic aja, kita run aja. Kita tunggu. Nah, di sini masih loading. Nah, setelah seperti ini kan artinya sudah terinstall, kita akan melihat si library-nya. Nah, di sini tuh untuk untuk menceklis si variabel yang sudah kita install tadi, yaitu dengan dynamic, namanya dynamic. Nah, setelah terchecklist, kita akan melakukan uji ARDL. Di sini uji ARDL tuh seperti ini ya nulisnya tuh auto ARDL model auto ARDL. Kan tadi ada 4 ya, ada 3 variabel. Jadi inflasi, ekspor, impor. Datanya tuh TS data, max ordernya itu ada di 444 karena datanya kan 3 ya tadi variabelnya. Nah, selectionnya itu kita pilih atau kita fokus yang CIC aja, kita run bareng-bareng.
Nah, setelah itu kita akan lanjut untuk melihat si summary dari auto ADL modelnya ini. Kita run aja. Nah, di sini sudah muncul ya hasilnya bahwa base modelnya tuh ada di Lex 19, kelasnya DYNLE, modelnya tuh list. Base ordernya tuh ada di Lex 3, kelasnya non, modelnya tuh ada di numeric, dan top ordersnya tuh ada di Lex 4, kelasnya tuh ada di data frame, dan modenya tuh dalam bentuk list. Nah, setelah itu kita akan lanjut ke bound. Di bagian bound ini kita akan langsung ngeran aja. Nah, di sini kita bisa melihat ya bahwa sudah ada hasilnya tuh for no co-integration, datanya tuh data invasi, ekspor, impor. Nah, seperti ini. Nah, p-value-nya tuh ada di 0,00008. Nah, artinya di sini tuh memiliki pengaruh yang signifikan karena di bawah 0,5. Nah, di sini tuh bisa kita lihat ya bahwa nilai F statistiknya di sini tuh ada di 8,6. Nah, artinya itu lebih dari 1, maka datanya tuh sudah terintegrasi. Nah, sehingga kita dapat simpulkan ya bahwa si alternatif hipotesisnya itu menolak H0 dan memiliki kointegrasi dalam jangka panjang, sehingga variabel inflasi, ekspor, dan impor itu memiliki hubungan untuk jangka panjangnya. Mungkin demikian dari saya. Apabila ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.